我唯有一往无前。好，忍住最。眼神，生命永恒，欢迎来到永恒存在。银河领主，欢迎来到最强巅峰组群，有些话我必有备而来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang episode terbarunya. Ini berdasarkan cerita novelnya. Lo Feng akhirnya diajak oleh Primal Chaos City Leader keluar dari alam semesta asli menuju Universe Ocean. Sebuah wilayah misterius yang jauh lebih berbahaya dibandingkan tempat yang pernah ia jelajahi sebelumnya. Perjalanan mereka dimulai dari Toya Black Hole, lubang hitam terkuat di alam semesta. Gravitasi di sana sangatlah mengerikan. Bahkan seorang Universe Kenaik bisa langsung hancur menjadi abu jika mendekat. Namun bagi Lo Feng yang sudah memiliki Force Armor, tekanan itu masihlah bisa ia tahan. Di pusat lubang hitam itu, Lo Feng melihat bentuk asli dari Toya Black Hole. Sebuah bola hitam dan ukiran emas gelap yang memancarkan kekuatan gravitasi luar biasa. Dari sana mereka menembus membran alam semesta dan akhirnya memasuki Universe Ocean. Saat pertama kali tiba di sana, Lo Feng langsung merasakan aura yang sangat berbeda. Di sana dipenuhi oleh aliran udara chaos yang menjadi sumber energi seluruh alam semesta. Tekanannya begitu besar, hingga makhluk biasa akan langsung musnah. Meskipun begitu, pemandangan ini membuat Lo Feng terpukau. Untuk pertama kalinya dia benar-benar menyadari betapa kecilnya alam semesta asalnya dibandingkan luasnya Universe Ocean. Primal Chaos City Leader lalu menjelaskan bahwa semua ahli terkuat suatu hari akan meninggalkan alam semesta asli dan menjelajahi tempat tersebut demi mencari peluang menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan perjalanan menggunakan wormhole alami dan teleportasi jarak jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah pemandangan mengejutkan. Lo Feng melihat sebuah mini universe raksasa yang sudah hancur. Membrannya retak di mana-mana, dipenuhi lubang besar dan serpihan dunia terus runtuh dari dalamnya. Gunung-gunung melayang di angkasa, pecahan dataran berserakan, bahkan terdapat mayat-mayat makhluk kuat yang telah lama meninggoy. Semua itu membuat Lo Feng terdiam. Ia baru memahami bahwa bahkan makhluk terkuat Universe Supreme Master pun tetap bisa mati. Dan ketika mereka mati, mini-universe milik mereka juga ikut hancur. Disinilah Primal Chaos City Leader mulai menjelaskan rahasia besar tentang siklus alam semesta. Ternyata alam semesta memiliki masa hidup. Setelah mencapai puncaknya, alam semesta akan hancur, lalu lahir kembali ke dalam sebuah era baru. Saat ini Lo Feng hidup di era ketiga. Sebelum eranya, sudah ada dua era lama alam semesta lain yang telah berakhir. Banyak ahli dari era sebelumnya sudah meninggoy, tapi masih ada beberapa kekuatan kuno yang bertahan hingga sekarang. Bahwa dunia yang selama ini ia kenal ternyata hanyalah sebagian kecil dari sejarah yang sangat panjang. Primal Chaos City Leader juga menjelaskan bahwa di Universe Ocean terdapat banyak faksi besar dari tiga era berbeda yang saling bersaing dan bertarung. Bahkan ada dua Holy Land Universe misterius yang sudah bertahan selama banyak siklus kehancuran alam semesta. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan mini universe biasa, menunjukkan bahwa pemiliknya adalah makhluk yang sangat menakutkan. Mendengar semua itu, Lo Feng mulai memahami bahwa jalan kultivasinya masih sangat panjang. Musuh-musuh yang akan dihadapi ke depan jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Primal Chaos City Leader lalu memberikan sebuah kristal transparan berisi informasi rahasia yang telah dikumpulkan umat manusia selama era yang sangat panjang. Di dalamnya terdapat data tentang para ahli dari era pertama, era kedua, hingga dua Holy Land kuno. Setelah menerima seluruh informasi itu, Lo Feng langsung merasakan tekanan besar di dalam hatinya. Selama ini ia merasa dirinya cukup kuat karena memiliki berbagai harta berharga, seperti Xiu Wing dan Flame Sand Cup. Namun dibandingkan para monster tua di Universe Ocean, kekuatannya ternyata masih berada di level bawah. Banyak ahli dari Holy Land bahkan sudah mampu menciptakan teknik terkuat mereka sendiri. Kesadaran itu membuat Lo Feng merasa harus menjadi jauh lebih kuat jika ingin bertahan hidup di tempat itu.
Setelah itu, Primal Chaos City Leader membawa Lo Fang menuju salah satu wilayah paling terkenal di Universe Ocean, yaitu Tilted Peak Sector. Dari kejauhan, Lo Fang melihat sebuah gunung raksasa yang ukurannya benar-benar mustahil dibayangkan. Di sekitarnya terdapat banyak batu raksasa yang terus bergerak mengelilingi gunung itu, seperti sungai asteroid tanpa akhir. Awalnya Lo Fang mengira itu adalah batu-batu kecil, tetapi setelah mendengar ukuran sebenarnya, ia kembali terdiam. Bahkan satu batu saja ukurannya bisa mencapai beberapa tahun cahaya. Pemandangan itu membuat Lo Fang tersadar bahwa hukum dan skala di Universe Ocean benar-benar berbeda dari alam semesta biasa. Primal Chaos City Leader kemudian menjelaskan bahwa Tilted Peak Sector dibagi menjadi beberapa area. Bagian luar disebut External Domain dan relatif lebih aman, walaupun tetap bisa menghabisi Universe Master yang kurang kuat. Semakin masuk ke dalam, bahayanya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan di area inti, seorang Universe Supreme Master pun bisa mati kapan saja. Tempat itu dipenuhi jebakan alam, badai energi, dan fenomena misterius yang belum sepenuhnya dipahami. Karena itulah banyak ahli datang ke sana demi mencari harta kuno sekaligus mempertaruhkan nyawa mereka. Saat mereka semakin mendekati Tilted Peak Sector, Lo Fang melihat banyak batu raksasa bergerak beberapa kali lebih cepat dari cahaya. Namun anehnya, ketika berdiri di atas salah satu batu tersebut, semua batu lainnya terlihat seolah-olah diam. Primal Chaos City Leader menjelaskan bahwa seluruh batu itu bergerak dalam pola stabil, sehingga menjaga keseimbangan wilayah tersebut selama entah sudah berapa lama. Lo Fang kembali dibuat kagum oleh keajaiban Universe Ocean yang seolah-olah berada di luar logika normal. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang ahli dari ras Jiu, salah satu ras puncak dari era alam semesta pertama. Makhluk itu langsung menunjukkan rasa takut ketika melihat Primal Chaos City Leader, lalu dia pun segera pergi. Dari situlah Lo Fang semakin memahami bahwa para ahli dari era lama masih banyak yang bertahan hidup hingga sekarang. Mereka adalah makhluk-makhluk tua yang telah hidup melewati kehancuran alam semesta berkali-kali dan memiliki pengalaman bertarung yang sangat mengerikan. Akhirnya Lo Fang tiba di sebuah batu raksasa yang dijadikan sebagai markas sementara umat manusia di Tilted Peak Sector. Di sana berkumpul banyak Universe Master dari ras manusia maupun anggota Hong Alliance. Mereka langsung menyambut kedatangan Primal Chaos City Leader dengan penuh hormat. Untuk pertama kalinya, Lo Fang benar-benar merasa dirinya telah memasuki panggung utama Universe Ocean, tempat para ahli tertinggi dari berbagai era berkumpul, bertarung dan mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan peluang menjadi lebih kuat. Sebagai bentuk tradisi bagi pendatang baru di Universe Ocean, Primal Chaos City Leader mengangkat gelas anggur dan memberikan ucapan kepada Lo Fang. Semua Universe Master di sana ikut bersulang sambil mengatakan harapan yang sama, yakni mendapatkan harta tanpa akhir dan hidup abadi. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya penuh makna. Karena di Universe Ocean, bahkan Universe Master maupun Universe Supreme Master bisa mati kapan saja. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di sini. Semua orang datang ke sana demi mencari True Tracer dan peluang menjadi lebih kuat, sambil mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Setelah suasana penyambutan selesai, Firestone Master langsung berbicara dengan belak-belakan kepada Lo Fang, yang mengatakan bahwa kekuatan Lo Fang sebenarnya masih sangat lemah jika dibandingkan para monster tua dari era pertama alam semesta. Menurutnya, Lo Fang hanya terlihat hebat karena memiliki True Tracer kuat seperti miniatur universe dan juga beberapa harta lainnya. Jika menghadapi ahli kuno sesungguhnya, terutama dari First Universe era atau dua Holy Land, Lo Fang kemungkinan besar akan langsung ditekan bahkan dihabisi. Kata-kata itu memang terdengar kasar, tetapi sebenarnya Firestone Master hanya ingin memperingatkan Lo Fang supaya dia itu tidak terlalu percaya diri di Universe Ocean. Mendengar semua itu, Lo Fang tidaklah marah. Ia justru memahami bahwa dirinya memang masih berada di tahap awal dibandingkan para ahli kuno yang sudah hidup melewati banyak era. Setelah para Universe Master pergi menjalankan petualangan masing-masing, Lo Fang mulai mempelajari seluruh informasi tentang Tilted Peak Sector. Lo Fang mulai mempelajari seluruh informasi tentang Tilted Peak Sector dan berbagai ahli berbahaya di Universe Ocean. Ia sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya kehilangan tubuh utama maupun seluruh True Tracer miliknya. Di tengah proses itu, Lo Fang tiba-tiba menerima pesan dari gurunya yakni Zhou Sangke.
Gurunya ternyata mengetahui bahwa Lo Feng sudah memasuki Universe Ocean. Yu Sangke pun menanyakan lokasi Lo Feng dan memberikan sedikit nasihat agar ia berhati-hati. Meski nada bicaranya santai, Lo Feng bisa merasakan bahwa gurunya sebenarnya sangat memperhatikan perkembangannya. Dari percakapan itu juga terlihat bahwa Yu Sangke memiliki posisi yang sangat menakutkan di Universe Ocean. Bahkan hampir 100 kekuatan besar di sana tidak berani mencari masalah dengannya. Cerita kemudian berpindah ke wilayah misterius bernama Beihua Sulan Domain, tempat tinggal asli Yu Sangke di Universe Ocean. Di sana terlihat sebuah istana besar yang dijaga oleh banyak Universe Knight. Yu Sangke lalu berbicara dengan para murid tertuanya yang adalah Putih. Dari percakapan mereka, akhirnya terungkap bahwa Putih sebenarnya jauh lebih kuat dari yang selama ini terlihat. Selama ini ia selalu rendah hati dan tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Bahkan Flame Emperor yang arogan pun tidak menyadari bahwa Putih itu jauh melampaui kemampuannya. Yu Sangke kemudian mengatakan bahwa Lo Feng memiliki potensi terbesar di antara semua muridnya. Tetapi saat ini Putih adalah yang paling kuat karena telah berlatih paling lama dan memahami banyak hal. Setelah itu, Yu Sangke pun akhirnya memberikan kesempatan besar kepada Putih untuk pergi ke Universe Ocean seperti murid-murid lainnya. Ia bahkan memberikan sebuah benda misterius berupa kayu biru kuno bernama Goldie Wood. Benda itu telah tersimpan selama waktu yang sangat lama dan memiliki kekuatan luar biasa. Mendapatkan kesempatan tersebut, tubuh Putih sampai bergetar. Ia merasa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada sang guru. Sementara itu di wilayah manusia, Giant X Creator berbicara dengan Primal Chaos City Leader. Sebelum berangkat ke Universe Ocean, ternyata ia baru saja mendapatkan sebuah peta kuno menuju Xingfeng World, salah satu tempat paling berbahaya di Universe Ocean. Tempat itu terkenal sebagai wilayah penuh harta mengerikan, tetapi juga dipenuhi jebakan mematikan, bahkan seorang Universe Supreme Master bisa tersesat selamanya di sana. Walaupun begitu, Giant X Creator tetap ingin memasukinya, karena peluang mendapatkan Supreme Treasure terlalu besar untuk dilewatkan. Primal Chaos City Leader sebenarnya khawatir, tetapi dia tahu kesempatan seperti itu sangat langka. Jika Giant X berhasil mendapatkan True Treasure tingkat tinggi, kekuatan umat manusia akan meningkat drastis. Di wilayah berbahaya bernama Water Domain, Firestone Master sedang menjelajah sendiri sambil terus mengeluh tentang Lo Feng. Ia merasa manusia terlalu memanjakan Lo Feng dan berbagai True Treasure kuat sejak muda. Sementara para ahli non-manusia di Hong Alliance tidak pernah mendapatkan pelakuan seperti itu. Firestone Master bahkan berpikir Lo Feng pasti akan segera meminta bantuan begitu menghadapi bahaya nyata di Universe Ocean. Meskipun begitu jauh di dalam hatinya, ia tahu Lo Feng memang memiliki bakat luar biasa. Namun ironisnya justru Firestone Master sendiri yang terkena masalah besar. Ketika dia itu sedang menjelajahi Water Domain, di ruang sekitarnya tiba-tiba disegel. Dari kejauhan muncullah seorang ahli mengerikan dari Divine Ares bernama Anyong Master, salah satu ras terkuat dari First Universe era. Ras itu terkenal sangat brutal dan dipenuhi monster tua yang telah hidup melewati banyak era alam semesta. Tanpa banyak bicara, Anyong Master langsung menyerang Firestone Master. Ia bahkan mengeluarkan Essence Ocean, sebuah harta domain yang langsung memenuhi area beberapa tahun cahaya di sekitarnya, dan membuat Firestone Master hampir mustahil melarikan diri. Ia sadar kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi monster dari Divine Ares seorang diri, dan cepat ia mengirim permintaan bantuan melalui Virtual Universe kepada seluruh ahli manusia yang berada di Universe Ocean. Di saat genting itu, Firestone Master baru sadar betapa ironisnya situasinya saat ini. Beberapa waktu lalu dia itu masih sempat mengejek Lo Feng dan berpikir dia pasti akan sering meminta bantuan. Tetapi sekarang justru dirinya sendiri yang terjebak dan memohon pertolongan. Melanjutkan pertarungan hidup dan mati antara Firestone Master dan Anyong Master di Water Domain, wilayah berbahaya di Tilted Fix Sector. Firestone Master benar-benar berada dalam kondisi terdesak. Sejak awal pertarungan, ia sama sekali tidak mampu mengimbangi gaya bertarung brutal milik Anyong Master. Berbeda dengan kebanyakan master lainnya yang masih mencoba bertahan atau menghindar, Anyong Master bertarung seperti orang gila. Ia sama sekali tidak peduli menerima luka selama bisa memberikan serangan lebih mematikan kepada lawannya. Dengan tongkat emas raksasa di tangannya, Anyong Master terus mengganti gaya serangannya. Kadang-kadang tongkat itu digunakan seperti tombak, kadang berubah menjadi palu dan tiba-tiba menjadi staf panjang yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Setiap serangannya mengandung teknik tingkat tinggi yang sangat sulit diprediksi. Firestone Master sebenarnya sudah berusaha bertahan sambil melarikan diri.
tetapi semuanya terasa sia-sia karena mereka berada di dalam Ascent Ocean, domain tracer milik Anyong Master. Di wilayah itu, kecepatan Firestone Master ditekan habis-habisan, sedangkan Anyong Master tetap bisa bergerak dengan bebas. Semakin lama pertarungan berlangsung, kondisi Firestone Master semakin brutal. Tubuh dewanya terus terkikis sedikit demi sedikit. Dari setengah kekuatan tubuh dewanya turun menjadi 40%, lalu 30% hingga akhirnya tinggal sekitar 20%. Setiap kali berhasil memberikan serangan balasan, damage yang diterima Anyong Master hampir tidak berarti, karena lawannya memiliki armor True Tracer tingkat tinggi dan tubuh spesial dengan left gen yang sangat mengerikan. Sebaliknya, satu pukulan dari tongkat emas Anyong Master mampu menghancurkan sebagian besar kekuatan Firestone Master. Dalam kondisi terpojok, dia pun akhirnya menerima transmisi suara dari Rose Firestone Master yang berada tidak terlalu jauh dari lokasi pertempuran. Awalnya, Firestone Master sempat merasa lega karena mengira bantuan akhirnya datang. Namun harapan itu langsung runtuh ketika Rose Firestone Master mengatakan bahwa ia tidak berani masuk ke dalam Ascent Ocean. Domain Tracer itu terlalu berbahaya, bahkan bagi 3 Universe Master sekalipun. Ia hanya menyaksikan dari kejauhan sambil mengatakan bahwa satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan Firestone Master hanyalah Primal Chaos City Leader atau Penggong Master saja. Firestone Master mulai benar-benar putus asa. Ia sadar tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan Anyong Master dengan santai mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan beberapa gerakan lagi untuk menghabisinya. Tepat ketika Firestone Master hampir menyerah, tiba-tiba sebuah kekuatan besar muncul di Water Domain. Cahaya emas redup mulai menyebar ke seluruh area. Lalu dalam sekejap berubah menjadi lautan api emas yang sangat luas. Kekuatan itu langsung menekan Ascent Ocean hingga domain milik Anyong Master mulai runtuh sedikit demi sedikit. Rose Firestone Master yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Orang yang datang ternyata adalah Lo Fang. Dengan armor peraknya dan ekspresi santuy dari Lo Fang, dia pun berdiri di tengah Water Domain sambil mengaktifkan kombinasi 2 True Tracer miliknya, Si Huing dan Flamescent Cup. Gabungan keduanya menciptakan Golden Country, sebuah domain api emas yang kekuatannya bahkan mampu menahan Ascent Ocean milik Anyong Master. Firestone Master benar-benar tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Padahal beberapa waktu lalu dia masih memandang rendah Lo Fang dan menganggapnya terlalu dimanjakan oleh umat manusia. Namun sekarang justru Lo Fang yang datang menyelamatkan dirinya saat para ahli lain tidak berani mendekat. Lo Fang sendiri tetap santuy. Ia langsung meminta Firestone Master melarikan diri secepat mungkin. Di bawah perlindungan Golden Country, Firestone Master merasa tekanannya menghilang. Bahkan kecepatannya meningkat berkat bantuan domain Lo Fang. Melihat domain miliknya ditekan balik, Anyong Master langsung marah besar. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ekspresinya berubah serius. Ia menatap Lo Fang sangat dingin sambil bertanya siapakah dirinya. Namun Lo Fang hanya menjawab santuy, sekarang dia sudah tahu. Jawaban singkat itu langsung memperlihatkan perubahan besar Lo Fang. Ia bukan lagi ahli muda yang baru memasuki Universe Ocean, melainkan seseorang yang sudah mulai memiliki keberanian menghadapi monster tua dari era pertama alam semesta. Lo Fang bersama Firestone Master dan Rose Firestone Master langsung menggunakan teleportasi untuk meninggalkan Water Domain sebelum Anyong Master sempat menyerang lagi. Meski pertarungan belum benar-benar selesai, kejadian itu menjadi titik penting bagi Lo Fang. Untuk pertama kalinya, namanya mulai diperhatikan oleh para monster tua dari First Universe era. Dan bagi Firestone Master, kejadian itu menjadi tamparan keras karena orang yang sebelumnya dia remehkan justru menjadi penyelamat nyawanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.